Oke, next kita baca amfipatik. Ya, kita bahas amfipatik. Di video sebelumnya kan saya sudah pernah singgung nih, amfipatik itu apa. Nah, kita ketemu nih sama si abang amfipatik. Jadi amfipatik itu dia sebuah senyawa yang memiliki area yang bersifat polar atau biasanya bermuatan, ingat, dan area yang bersifat non-polar. Dia punya dua-duanya, menang banyak dia. Nah, lihat lagi di video sebelumnya di tabel 22 ada contohnya itu penilalanin. Contoh selanjutnya itu adalah fosfatidilkolin. Panjang banget ya namanya, senyawanya juga panjang. Itu adalah senyawa amfipatik. Dibuka lagi ya kawan-kawan. Bol warna kuning itu adalah senyawa yang bersifat region atau area yang bersifat non polar. Area yang di bol warna biru itu yang bersifat polar karena dia bermuatan ya kan. Tuh ada bermuatan CO, NH3+ ya. Oke, bisa dipahami ya. Ingat, amfipatik itu dia satu senyawa tapi punya area yang sifatnya polar dan area yang sifatnya non polar. Egois banget dia punya dua sifat ya. Jadi karena dia punya dua area, ketika senyawa amfipatik ini dicampur ke dalam air ya, bagian yang polar atau area hidrofilik akan berinteraksi dengan gampangnya kepada air dan cenderung dapat larut. Ingat ya, pelarutan itu apa kemarin? Pelarutan tuh bukan simpelnya tuh memang contohnya kayak ngelarutin gula gitu kan. Ngelarutin garam, bukan? Jadi kita harus bisa mengupgrade bahwa pelarutan adalah terbentuknya interaksi antara zat terlarut dengan pelarut. Dalam hal ini zat terlarutnya adalah senyawa area apa yang bersifat hidrofilik dengan pelarutnya yaitu air, ya kan? Nah, tadi kan sudah kita katakan kalau si amfipatik masuk ke air, area hidrofiliknya atau yang bersifat polar bisa aja dia berinteraksi dengan si air tadi dan cenderung untuk larut. Bagaimana nasibnya area yang bersifat hidrofobik? Ya, tentu nggak mau dong dia itu berinteraksi dengan air karena sifatnya saja sudah beda, hidrofobik atau tidak menyukai air. Kita lihat di gambar 2 strip 7A. Jadi area non-polar itu membentuk area yang sempit. Sedangkan untuk area yang sifatnya polar, dia akan bebas saja berinteraksi dengan pelarut yang bersifat polar tadi yaitu air. Kita bahas ke gambar 2 strip 7 ya. Ini adalah senyawa amfipatik yang berada di larutan. Oke. Jadi kita lihat ke yang gambar A. Gambar A di sini adalah long chain fatty acid. Long chain fatty acid itu adalah senyawa amfipatiknya ya. Contoh senyawa amfipatik. Dia itu bersifat hidrofobik. Artinya dia memiliki bagian yang bersifat hidrofobik tuh yang warna kuning, namanya hidrofobik alkyl group. Terus mana Bu yang bersifat hidrofiliknya? Nah ini dia hidrofilik head group, istilahnya dinamakan kepala. Itu kayak apa ya? Kayak cacing tanah bentuknya ya. Ada kepalanya terus ada ekornya. Seperti itu ya. Jadi kita setujui bahwa yang bersifat hidrofilik itu adalah kepala. Sedangkan yang bersifat hidrofobik adalah ekor. Ingat, ekor. Kan nampak tuh kalau yang bagian ekor karena hidrofobik dia areanya sempit. Seperti yang Ibu katakan tadi. Sedangkan untuk yang bersifat hidrofilik, besar dia areanya bisa berinteraksi dengan larutan. Kemudian ini akan dikelilingi oleh air. Ini cuma presentasi aja, airnya cuma sedikit kan, padahal ini ibaratnya banyak sekali airnya.
Nah, ini dikatakan digambar bahwa highly ordered H2O molecules form cakes around the hydrophobic alkyl chain. Artinya H2 molekul-molekul H2O ini tuh menyusun diri gitu loh, tersusun diri membentuk cake. Tadi kan saya katakan cake like seperti kelatarat lah tadi bilang ya, yang mengelilingi zat terlarut ini. Zat terlarutnya itu apa tuh? Yang kayak cacing, ada kepala, ada ekornya. Oke, kita beralih ke gambar yang B-nya ya. Kalau yang B itu, uh, jadi ini contohnya ada banyak senyawa rantai asam lemak. Fatty acid itu kan asam lemak yang dikelilingi oleh air, jadi banyak sekali. Kemudian dia mendekat sesama dia. Jadi bayanginnya itu bukan cuma satu senyawa, tapi di dalam wadah itu kan banyak senyawa. Misal ada fatty acid itu banyak sekali dimasukkan ke dalam air. Tentu dia akan banyak dong. Maka kita akan turun lagi ke panah selanjutnya yang paling bawah, yang di bawahnya itu clusters of lipid molecules. Jadi di sini si lipidnya itu atau si fatty acidnya itu dia akan ngumpul sesama dia. Mengumpul itu ada 3 kan, berdempetan, maka akan membentuk apa namanya? Akan membentuk klaster atau susunan air yang lebih sedikit, ya kan? Hal ini dapat meningkatkan entropi. Terus dia akan berkumpul sesama dia. Si ekor akan ketemu ekor sehingga itu mengumpul sangat cantik sekali dan kuat. Senyawa ini stabil. Ananda teman-teman itu bisa melihat kan itu ada gambar seperti roda di mana kepala ini bukan kayak cacing ya, kayak batang korek api. Kalau pentol-pentol birunya diganti hitam, terus ekornya itu diganti lurus, itu kan mirip korek api kan. Nah, yang ekornya itu bersifat hidrofobik, sedangkan kepala-kepalanya itu bersifat hidrofilik. Nah, di luarnya itu kan air. Makanya dia akan membentuk misel. Jadi, struktur yang paling stabil dari senyawa ampipatik di air itu dikatakan namanya misel ya. Jadi, misel itu bisa ratusan bahkan ribuan molekul yang di dalamnya dia saling berkumpul gitu. Nanti kita akan tahu apa sih fungsi misel dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah sebut misel kan di di video sebelumnya. Jadi Ananda sekarang sudah tahu misel itu apa, asalnya dari mana. Jadi peristiwa yang kita jelaskan tadi itu namanya interaksi hidrofobik ya. Jadi banyak sekali biomolekul yang ada di organisme itu sifatnya amfipatik. Itu apa sih contohnya? Yaitu protein, pigmen, vitamin-vitamin tertentu, sterol, dan fosfolipid dari membran. Itu semuanya memiliki area polar dan nonpolar. Struktur-struktur tersebut ya berada di dalam tubuh kita itu distabilisasi atau dikuatkan oleh interaksi hidrofobik antara area yang nonpolar. Ya tadi yang kita jelaskan tadi. Kalau tidak ada interaksi atau penyusunan, ada self arrangement dari si air membentuk cake like tadi atau seperti sarang atau dengan pembentukan kepala dan ekor, akhirnya ekor sesama ekor itu menyusun diri berdekatan karena sifatnya sama sehingga membentuk misel dan sebagainya. Itu adalah interaksi hidrofobik, itu menguatkan si struktur tersebut di dalam tubuh. Interaksi hidrofobik antara lipid dengan protein itu penting ya dalam penentuan strukturnya di membran secara biologi. Menyebabkan dan menimbulkan ordering of water molecules ya. Jadi dia itu menyusun diri, ya kan? Itu kan sudah kita bahas.
Coba kita lihat di gambar 2 strip 8 ya. Gambar 2 strip 8 itu tentu kalian itu sudah pernah kan belajar teori enzim. Tentu kalian sudah belajar teori enzim, log and key dan sebagainya itu. Ada yang namanya substrat dan enzim. Nanti itu kita belajar di protein. Nah, ketika substrat akan berinteraksi dengan enzim, itu si substrat kan dia bersifat sebagai apa ya? Sebagai zat terlarut yang dikelilingi oleh air-air yang tersusun dengan rapi. Nah, ketika dia mau menempel atau berinteraksi dengan enzim, maka si air itu akan menyingkir atau melepaskan diri dari si substrat dan si permukaan enzim untuk menyediakan atau mengakomodasi si substrat dan si enzim itu berinteraksi secara ikatan hidrogen. Seperti itu ya, itu bisa kita lihat. Inilah salah satu fungsi proses interaksi hidrofobik itu yang membentuk cake-like untuk menyelamatkan struktur atau menstabilkan struktur 3 dimensi dari biomolekul yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika si air yang ordered water atau air yang tersusun itu menyingkir dia lepas biar mereka tuh bersatu, itu menghasilkan kenaikan entropi ya, menghasilkan kenaikan entropi sehingga secara termodinamik itu membentuk kompleks enzim substrat. Jadi seperti itu ya fungsinya. Kita akan melanjutkan ke sifat selanjutnya yaitu interaksi van der Waals. Itu adalah interaksi atraksi tarik-menarik interatom yang lemah. Jadi kita harus mengetahui juga ya sifat si interaksi sekunder lainnya selain ikatan hidrogen juga ada interaksi van der Waals. Apa sih itu? Yuk kita lihat. Jadi, ketika dua atom yang tidak bermuatan kita dekatkan ya. Jadi si atom-atom ini kan memiliki elektron. Nah, elektron itu kan juga dapat mempolarisasi atau dia dapat mempengaruhi gitu kan. Kalau elektronnya itu di tengah, jarak misal beberapa jarak di daerahnya akan terpengaruhi oleh si elektron ini, yaitu ada yang dikatakan dengan awan-awan elektron. Jadi awan-awan elektron ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi posisi dari elektron ini di inti sebuah atom itu dapat menciptakan sebuah elektrik dipol ya atau dipol elektrik. Nah, momen dipol elektrik ini itu sifatnya sementara seperti itu. Dua dipol ini secara lemah saling tarik menarik satu sama lain sehingga membawa mereka itu jauh lebih dekat. Nah, attraction yang lemah ini atau tarik menarik yang lemah ini disebut sebagai interaksi van der Waals atau biasa kita sebut dengan gaya London. Nah, tadi kan saya katakan bahwa momen dipol sementara itu menimbulkan gaya tarik menarik gitu kan yang lemah, membuat inti-intinya itu mendekat. Akan tetapi kalau sudah dekat, mereka itu akan memberikan tolakan atau repulsion gitu ya. Jadi di sini setiap atom-atom itu memiliki radius interaksi van der Waals masing-masing, di mana pada suatu titik ada suatu kondisi gaya tarik menarik maksimal dari ikatan van der Waals ini. Jadi pada tabel 24 dapat dilihat van der Waals radius dalam nanometer, seperti contohnya elemen hidrogen itu memiliki radius van der Waals sepanjang 0,11 nanometer, seperti itu ya.
Jadi hari ini kita tuntaskan dulu pembahasan tentang sifat-sifat dari air. Semoga bermanfaat karena kedepannya kita akan membahas biomolekul yang akan kita ketahui metabolismenya setelah pertemuan berikut ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.